Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan mata pelajaran matematika wajib. Pada kali ini kita akan mempelajari tentang masih permutasi seperti yang sudah kita pelajari di minggu lalu. Tapi kali ini yang akan kita pelajari adalah permutasi dari unsur yang sama. Apa dan bagaimana permutasi dari unsur yang sama? Mari kita pelajari bersama-sama. Sebelum kita masuk ke materi kita kali ini, saya ingin kita mengingat kembali tentang materi yang pernah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Sekarang, apakah masih ingat apa yang dimaksud dengan permutasi? Silahkan Anda buka kembali catatan atau diingat kembali apa yang sudah kita pelajari pada minggu kemarin. Ya, permutasi adalah susunan unsur yang berbeda dengan memperhatikan urutannya. Ya, seperti yang sudah Anda pelajari kemarin, permutasi kata kuncinya adalah memperhatikan urutan. Selanjutnya, siapa yang masih ingat apa yang dimaksud dengan n faktorial? Ya, n yang ditambahi atau dibubuhi tanda seru di belakangnya biasa kita baca dengan n faktorial. N faktorial adalah perkalian bilangan asli mulai 1 sampai dengan n. Itu ya. 5 faktorial berarti ya kita kalikan dari 1 sampai 5. 1 dikalikan dengan 2, dikalikan dengan 3, dikalikan dengan 4, dikalikan dengan 5. Selanjutnya tinggal kita cari hasilnya. Siapa yang masih ingat? Masih tentang faktorial. Berapa nilai dari yang pertama? 5 faktorial. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, yang kita ingat bersama-sama, yang sudah kita pelajari pada minggu lalu, bahwa 5 faktorial adalah perkalian bilangan asli mulai 1 sampai 5. Karena perkalian itu komutatif, berarti boleh kita kalikan dari 5 sampai 1. Tinggal kita kalikan 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 120. Sekarang, siapa yang masih ingat berapa nilai dari 8 faktorial dibagi 6 faktorial? Ya, coba difikirkan, diingat-ingat atau sambil dihitung. 8 faktorial dibagi 6 faktorial. Ya, berarti tinggal kita kalikan perkalian bilangan mulai 8 hingga 1 dibagi perkalian dengan bilangan 6 sampai 1. Karena di sini ada beberapa bilangan yang bisa langsung kita bagi. 6 bisa dibagi 6, 5 bisa bagi 5, 4 bisa langsung dibagi 4, 3 bisa dibagi 3, 2 bisa dibagi 2, 1 dibagi 1, hasilnya sama dengan 1. Atau bisa kita tuliskan dalam bentuk sederhananya, 8 faktorial itu adalah 8 kali 7 kali 6 faktorial dibagi dengan 6 faktorial. 6 faktorial bagi 6 faktorial 1 berarti tinggal 8 kali 7 sama dengan 56. Selanjutnya, siapa yang tahu berapa nilai 10 faktorial dibagi dengan 4 faktorial kali 8 faktorial? Silahkan dihitung. Ya, 10 dikali 9 dibagi 4 dikali 2 dikali 3 dikali 1. Ya, yang
10 kali 9, 8 faktorial dibagi dengan 8 faktorial, berarti tinggal 10 kali 9 per 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ingat, 9 bisa kita bagi dengan 3, hasilnya 3. 10 bisa kita bagi dengan 2, hasilnya 5. Berarti yang atas 5 kali 3 per 4 sama dengan 15 per 4. Selanjutnya kita akan masuk ke materi kita, yaitu permutasi dengan unsur yang sama. Apakah permutasi dengan unsur yang sama itu? Permutasi dengan unsur yang sama adalah banyaknya permutasi dari n buah unsur jika dalam hal ini n-nya memuat ada n1 unsur dari jenis ke-1, n2 unsur dari jenis kedua, n3 unsur dari jenis ketiga, sampai dengan nr unsur dari jenis ke R, di mana nilai dari N1 ditambah N2 ditambah N3 sampai dengan NR tentu nilainya lebih kecil dari N. Ingat ya, tadi N itu adalah unsur yang keseluruhan, sedangkan N1 adalah unsur yang sama. Dari jenis pertama ada berapa banyak, kemudian 2 adalah berapa banyak jenis unsur kedua dari jenis kedua, dan seterusnya. Nah, kalau kita sudah punya, berarti tinggal kita tentukan permutasinya. Permutasi dari unsur yang sama adalah n faktorial dibagi n1 faktorial kali n2 faktorial kali n3 faktorial sampai dengan nr faktorial. Silahkan dicatat. Selanjutnya, supaya tidak membingungkan, mari kita pelajari lagi dengan contoh soal. Contoh yang pertama, berapa banyak susunan huruf berbeda yang dapat disusun dari kata matematika? Nah, di sini kita ingin menentukan banyak permutasi dari kata yang memuat kata huruf-huruf M-A-T-E, M-A-T-I, dan K-A. Kita lihat di sini pada kata matematika keseluruhan unsurnya adalah kita hitung, M-nya ada berapa? 2, A-nya ada 3, T-nya ada 2, E-nya 1, I-nya 1, K-nya juga 1. Dan kita lihat jumlah keseluruhannya adalah pada kata matematika terdapat 10 huruf. Jadi di sini N-nya sama dengan 10, atau jumlah keseluruhan huruf-huruf pada kata matematika adalah 10 buah. Di sini ingat-ingat N sama dengan 10. Selanjutnya, pada kata matematika seperti yang saya sudah sebutkan tadi, ada beberapa unsur yang sama. Nah, di sini yang pertama adalah huruf M. Pada huruf M ada 2 buah huruf M pada kata matematika. Kemudian ada 3 huruf A pada kata itu juga. Ada 2 huruf T, 1 huruf E, 1 huruf K, dan 1 huruf I. Nah, dari sini kita berarti N1, tadi kan ada N1 unsur dari jenis ke-1. Kita anggap M adalah jenis ke-1-nya, berarti N1-nya sama dengan 2. Kita anggap A adalah jenis keduanya, berarti N2 sama dengan 3. Kita anggap T adalah jenis ketiganya, berarti N3-nya adalah 2. Begitu seterusnya. Sehingga permutasi huruf pada kata matematika dapat kita hitung 10 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 3 faktorial dikali 2 faktorial. 10 faktorial dari mana?
dari keseluruhan huruf pada kata matematika. 2 faktorial yang di depan itu dari huruf M, banyaknya huruf M yang sama. 3 faktorial terdiri dari banyaknya huruf A yang sama, dan 2 faktorial yang belakang dari huruf T. Ada 2 buah yang sama, yaitu huruf T. Kenapa yang E, K, dan I yang kebetulan 1 tidak kita masukkan? Ya karena kalau 1 itu kan berarti tidak dianggap ada yang sama, kan begitu, hanya 1 itu saja. Jadi permutasinya sama dengan 10 kali 9 atau 10 faktorial dibagi 2 faktorial kali 3 faktorial kali 2 faktorial. Nah, yang mana bisa dibagi langsung dibagi, hasilnya adalah 151.200. Saya kira tidak terlalu sulit ya. Kalau nanti ada masalah bisa didiskusikan bersama-sama. Berapa banyak susunan huruf berbeda yang dapat disusun dari kata Surabaya? Sama seperti yang tadi, berarti kita hitung dulu N-nya. Pada kata Surabaya terdapat 8 huruf dengan huruf yang sama adalah hanya pada huruf A, yaitu sebanyak 3. Yang lain, huruf S, U, R, B, dan Y tidak ada yang sama, hanya 1 saja. Sehingga banyak permutasi hurufnya bisa kita hitung langsung sama dengan 8 faktorial dibagi 3 faktorial. Dapat kita hitung hasilnya, nanti bisa kamu hitung sendiri, sama dengan 6.720. Ya. Materi selanjutnya, setelah kita tadi mempelajari tentang permutasi dari unsur yang sama, sekarang kita mempelajari tentang permutasi siklis. Apa itu permutasi siklis? Permutasi siklis adalah penempatan unsur-unsur secara melingkar. Misal, tersedia N buah unsur yang berbeda. Maka, banyaknya permutasi siklis dari N unsur itu dapat dirumuskan dengan N faktorial dibagi dengan N, atau nilainya sama juga dengan N dikurangi 1 faktorial. Nah, di sini saya secara pribadi lebih suka menggunakan langsung N kurangi 1 faktorial. Anda juga saya sarankan untuk menggunakan N kurangi 1 faktorial. Ingat sekali lagi, pada permutasi siklis Anda menggunakan rumus N kurangi 1 faktorial. Rumus permutasi siklis ini kita gunakan jika susunan dari unsur-unsurnya berbentuk melingkar. Contoh, suatu pertemuan dihadiri 6 orang dan tempat duduk mereka disusun melingkar. Berapa banyaknya susunan duduk yang mungkin dari posisi mereka duduk? Nah, kita lihat di sini unsurnya ada 6 orang. Berarti N sama dengan 6. Karena tempat duduk disusun melingkar, hal ini termasuk permutasi siklis, sehingga susunan yang duduk yang mungkin adalah permutasi siklis dari 6 sama dengan 6 kurangi 1 faktorial. 6 kurangi 1 sama dengan 5, berarti tinggal kita cari 5 faktorial. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Hasilnya 120. Jadi ada 122 susunan duduk yang mungkin. Selanjutnya, kita masuk ke latihan soal-soal dari permutasi unsur yang sama. Masih ingat ya rumus permutasi dari unsur yang sama tadi?
Kalau saya tanya berapa banyak permutasi unsur dari kata yang disediakan adalah huruf-huruf pada kata Mississippi. Silahkan dihitung. Ya, keseluruhan ada 10 unsur. Yang pertama, unsur yang sama adalah huruf I, ada 4 unsur. Huruf S ada 3 unsur. P ada 2 unsur. Sedangkan M hanya 1 unsur. Berarti langsung kita bagikan, hasilnya sama dengan 12.600. Yang kedua, kita akan menentukan banyaknya permutasi unsur dari kata aljabar. Ya, kita hitung. Ya. Gitu ya. Aljabar ada 7 unsur, yang sama adalah huruf A, yaitu 3 buah, berarti 7 faktorial bagi 3 faktorial. Sekarang kita mau menentukan banyaknya permutasi unsur dari kata kurikulum. Ya, pada kata kurikulum terhadap 10 buah unsur, di mana ada 2 unsur yang sama dari kata R, 2 unsur dari huruf R, kemudian 2 unsur yang sama dari huruf K, dan 3 unsur yang sama dari huruf U. Kita masuk kepada latihan soal dari permutasi siklis. Soal 1. Silahkan. Dalam sebuah rapat, 8 orang yang hadir duduk dengan posisi melingkar. Berapa banyak posisi duduk yang dapat terjadi? Keseluruhan unsur 8, dia siklis, berarti 8 kurangi 1 faktorial. Sama dengan 7 faktorial, hasilnya 5040. Enam biji permata akan disusun menjadi sebuah gelang. Berapa banyak cara penyusunan berbeda dari 6 biji permata itu? Keseluruhannya ada 6, berarti 6 kurangi 1 faktorial sama dengan 5 faktorial. Maaf, ini harusnya 6 kurangi 1 faktorial ya, bukan kali 1. Sama dengan 5 faktorial, sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Hasilnya 120. Perhatikan. Soal ketiga. Jika 5 orang bergandengan tangan membentuk lingkaran, berapa banyak susunan berbeda yang dapat terjadi? Ya, betul. 5 kurangi 1 faktorial. Hasilnya sama dengan 24. Oke. Soal yang keempat. Nah, di sini ada yang istimewa. Mereka ada 10 orang duduk akan mengelilingi meja. 2 orang istimewa duduk berdampingan. Nah, di sini ini ada yang berbeda dari soal kita sebelumnya. Jadi untuk soal yang bentuknya seperti ini, 2 orang yang istimewa yang selalu duduk berdampingan, kita anggap sebagai satu unsur. Berarti dari keseluruhan unsur itu, keseluruhannya hanya ada 9 unsur, karena yang 2 dianggap sebagai satu unsur. Contohnya seperti ini. Misalnya kita ada si A, si B, si C, si D, si E, si F, si G, si H, dan si I serta si J. Ini yang mereka akan duduk dalam bentuk atau susunan berbentuk melingkar, di mana A dan B selalu ingin duduk berdampingan. Kita tahu ketika A dan B duduk berdampingan, bisa A di kiri, B di kanan, bisa juga B yang di kiri, A di kanan.
Berarti untuk A dan B ada 2 kemungkinan. Nah, karena mereka semuanya ada 9 unsur, berarti dalam susunan itu untuk yang siklisnya sama dengan 9 dikurangi 1 unsur. 9 dikurangi 1 sama dengan 8 unsur. Berarti kita cari 8 faktorial dari siklisnya. Kemudian jangan lupa A dan B itu ada 2 kemungkinan. A di kiri, B di kanan, atau B di kiri, A di kanan. Sehingga nanti dari 9 kurangi 1 faktorial dikalikan lagi dengan 2. 2 itu menunjukkan posisinya si A dan B. Oke, mungkin itu dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, bisa dipahami. Kalaupun masih ada yang masih ingin ditanyakan, pada kesempatan lain kita bisa berdiskusi lebih panjang. Baiklah, banyak kurangnya dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri kegiatan ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin bersama-sama. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.